Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 8 orang. Adapun nama-nama kelompok 3 yaitu yang pertama Muhammad Farhat Abbas dengan NIM D1B12037 sebagai koordinator kelompok. Yang kedua Herunisa Nurul Jannah dengan NIM D1B1209199 sebagai pemateri pertama. Yang ketiga Nur Azizah dengan NIM D1B1202213 sebagai pemateri kedua. Yang keempat Meling Amanda Misrat dengan NIM D1B1202244 sebagai pemateri ketiga. Yang kelima Nimade Putri Prisilia dengan NIM D1B1202175 sebagai pemateri keempat. Yang keenam Dorci Batkrombawah dengan NIM D1B1202170 sebagai pemateri kelima. Yang ketujuh Sitnah Hadijalain dengan NIM D1B1202185 sebagai pemateri keenam. Yang kedelapan Mirawati dengan NIM D1B1202225 sebagai pemateri ketujuh. Adapun tugas judul video animasi kami yaitu Pulveres atau serbuk bagi. Untuk mempergunakan waktu sebaik-baiknya, mari simak video berikut ini. Pulveres atau serbuk bagi. Serbuk bagi adalah serbuk yang dibagi dalam bobot yang lebih kurang sama, dibungkus dengan kertas perkamen atau bahan pengemas yang lain yang cocok. Adapun cara menulis resep serbuk bagi. Yang pertama, ditulis jumlah obat untuk seluruh serbuk dan lalu dibagi menjadi beberapa bungkus. Resep ACD acetylosalicilis Fac Pulveres Divide in Partes, yaitu ambillah ACD acetylosalicilis 10, buatlah serbuk bagi dalam bagian yang sama. Yang kedua, ditulis jumlah untuk setiap bungkus serbuknya dan membuat beberapa bungkus. Equalis no 20. Resep asidi acetylosalicilis 0,5. Miskefak Pulveres da tales dosis nomore 20. Yaitu ambillah asidi acetylosalicilis 0,5, campur dan buatlah serbuk bagi sesuai dosis sebanyak 20. Cara pembuatan. Serbuk diracik dengan cara mencampur satu persatu, sedikit demi sedikit, dan dimulai dari bahan yang jumlahnya sedikit, kemudian diayak. Biasanya menggunakan pengayak nomor 60 dan dicampur lagi. Cara mencampur obat-obatan dan bahan-bahan tambahan harus cermat, dan di bawah ini disusun petunjuk yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jangan mencampur obat berkhasiat keras dalam mortir dalam keadaan tidak diencerkan, untuk mencegah sebagian obat tertinggal dalam pori-pori dinding mortir. Cara yang baik ialah, pilihlah mortir yang halus, masukkan dulu kira-kira sama bagian serbuk yang lain. Digerus sendirian, baru dimasukkan dan digerus bersama obat yang berkhasiat keras. Setelah itu, masukkan bagian serbuk yang lain sedikit demi sedikit sambil diaduk dan digerus. Untuk mencampur tersebut, sebaiknya digunakan bagian serbuk yang lain, yang mempunyai warna berlainan dan kontras dengan warna obat berkhasiat keras tersebut. Bila semua serbuk berwarna putih, berilah satu warna, biasanya karmin. 2. Bila bagian-bagian serbuk mempunyai BJ atau berat jenis yang berlainan, masukkan dulu serbuk yang berat jenisnya besar, baru kemudian masukkan bagian serbuk yang berat jenisnya lebih rendah, dan diaduk sebagai contoh, R atau magnesi oksidi 5, bismut subkarbonas 5, sokarum lactis 5, MV Puls atau Miskefak Pulvis yang artinya buatlah serbuk, STD DCP, Signa Thales dosis, Cot Clear, parfum artinya
tandai dalam dosis sendok bubur. Masukkan bismuti subkarbonas dulu dalam mortir, gerus sambil diaduk, ditambah magnesi oksidum sedikit demi sedikit. Setelah itu dimasukkan Scocarus lactis. Magnesi oksidum adalah serbuk yang sangat ringan. 3. Jangan menggerus bahan-bahan serbuk dalam jumlah banyak sekaligus. Hal ini untuk menghindari agar jangan sampai ada bagian serbuk yang belum halus. Kemasan untuk pulveris dalam kurung serbuk terbagi. Pada umumnya, serbuk terbagi terbungkus dengan kertas perkamen atau dapat juga dengan kertas selotan atau sampul polietilena untuk melindungi serbuk dari pengaruh lingkungan. Serbuk terbagi biasanya dapat dibagi langsung tanpa penimbangan sebelum dibungkus dalam kertas perkamen terpisah dengan cara seteliti mungkin, sehingga tiap-tiap bungkus berisi serbuk yang kurang lebih sama jumlahnya. Hal tersebut bisa dilakukan bila prosentase perbandingan pemakaian terhadap dosis maksimal kurang dari 80%. Bila prosentase perhitungan pemakaian terhadap DM sama dengan atau lebih besar dari 80%, maka serbuk harus dibagi berdasarkan penimbangan satu per satu. Keseragaman bobot pulveres. Timbang isi dari 20 bungkus satu per satu. Campur isi ke-20 bungkus tadi dan timbang sekaligus. Hitung bobot isi rata-rata. Penyimpangan antara penimbangan satu per satu terhadap bobot isi rata-rata tidak lebih dari 15% tiap 2 bungkus dan tidak lebih dari 10% tiap 18 bungkus. Terima kasih telah menonton video kami tentang beberapa materi pulperis.